Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Tentunya kita bermohon kepada Allah, kita termasuk di dalamnya. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan, dan puncaknya ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian, jamaah Majlis Taklim At-Taqwa yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita melanjutkan tema besarnya, yaitu lautan fastabiqul khairat, luasnya untuk melakukan banyak kebaikan. Dan kita sampai di hadis arba'in nomor 26 dari sahabat Abu Hurairah, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, setiap ruas tulang manusia wajib bersedekah setiap hari. Kapan itu? Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Jenisnya apa? Ta'dilu bainatnaini sadaqatun. Yaitu pertama, mendamaikan dua orang adalah sedekah. Wa ta'inu rajula fi dabatihi fatanhiluhu alaiha, kemudian menolong seseorang menaiki kendaraannya. Autarfa'ulahu alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibah sadaqatun, ucapan yang baik sedekah. Mengangkat barang seseorang adalah sedekah. Kemudian wa bikulli khutwati tamshiha ila salati sadaqah, setiap langkahnya menuju sholat ke masjid itu adalah sedekah. Wa tumitul adza anitariqi sedekah, juga menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Wah, ini luas banget nih jamaah sekalian. Saya ingin menguatkan tema ini dengan pesan Al-Quran terlebih dahulu, supaya kita dapat inspirasi melakukan kebaikan itu luar biasa. Yaitu Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya di nomor 97. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyana hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia pria ataupun wanita, dalam keadaan dirinya beriman kepada Allah, maka diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Bahkan diberikan ganjaran atau pahala yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Apalagi bulan Ramadan ya. Hasyamu li wa ana ajzi bihi. Ini harus dikaitkan dengan Ramadan, karena nggak terasa tinggal berapa hari lagi kita puasanya. Sepekan ya, Masya Allah, dekat sekali. Kemarin saya sudah sampaikan, sekedar ngingatin lagi ya jamaah sekalian ya. Sedekah itu bisa dengan 5 hal. Rinciannya akan kita sampaikan di kesempatan di hadis ini, yaitu man lahu malun falyatasaddaq bimalihi, yang punya harta sedekahlah dengan hartanya.
Man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmunya. Man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, yang punya tenaga sedekahlah dengan tenaganya. Man lahu yusrun falyatasaddaq bi yusrihi, yang punya kemudahan sedekahlah dengan memberikan kemudahan atau pertolongan kepada orang lain. Man lahu du'aun falyatasaddaq bi du'aihi, yang punya doa sedekahlah dengan doanya. Berarti 5 ya. Sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan kemudahan, dan sedekah dengan doa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pilih yang mana? Doa doang. 5-5-nya insya Allah ya. Insya Allah 5-5-nya bisa kita lakukan. Bukan soal banyaknya, tapi effort kita, usaha kita, semampu kita. Nah tadi disebutkan ya, jadi setiap ruas tulang kita ini wajib bersedekah. Nah, makna sulama ruas tulang, para ulama menjelaskan bahwa manusia itu memiliki 360 persendian. Setiap hari kita dianjurkan bersyukur atas nikmat tubuh yang diberikan dengan amal kebaikan. Supaya ingat kembali, saya pernah menyampaikan syair berikut ini. Bangun tidurku terus berdoa. Jangan mandi, berdoa dulu. Masa lupa sih? Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. Istighfarlah sebanyak-banyaknya. Ingat ya, bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. Istighfarlah sebanyak-banyaknya. Dulu kalau wasi kita, ada nggak yang nggak pakai TK dulu? Saya nggak pakai TK dulu zaman saya. Tapi anak TK kan itu mesti syairnya diganti itu ya. Jangan bangun tidurku terus mandi. Nah, berarti kita punya kesempatan nih sedekah nih dengan tubuh kita. Apa itu? Paling tidak 2 rakaat. Tuh, paling tidak 2 rakaat itu bukti kita bersedekah dengan tubuh kita. Makanya meskipun kita sudah sholat tarawih, ini apalagi 10 hari terakhir Ramadan ini, jangan lupa tetap tahajud. Tetap lakukan sebelum makan sahur. Minimal 2 rakaat. Adapun 2 rakaat yang lainnya nanti duha, itu urusannya lain lagi. Ini dia momentumnya. Apalagi kita ingin dapat Lailatul Qadar nih. Sekarang malam yang keberapa ini? Tergantung Rasulullah lah, 10 hari kok. 10 hari kan berarti semua malam sebenarnya. Nggak usah mikir malam keberapa sebenarnya. Iya serius. Nanti orang Arab Saudi protes Pak. Arab Saudi ikut mana? Oke, baik jemaah sekalian ya. Nah kemudian yang kedua, sebagaimana dalil tadi ya, ta'dilu bainatsnaini shadaqatun. Artinya adalah mendamaikan 2 orang termasuk sedekah. Wah ini luar biasa ini. Jadi kalau ada teman kita bertikai, kita mesti damaikan dia. Itu ayatnya juga ada tuh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapat rahmat. Itu di Quran, suratnya surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. Jadi damaikan, apalagi kalau masih kerabat, keluarga. Wow, dengan muslim aja kita mendamaikan saudara kita. Kemudian yang ketiga, membantu orang lain. Misalnya membawa barang. Kalau nyeberangin orang, termasuk sedekah enggak? Siapa yang diseberangin? Kakek, nenek, atau gadis?
Kalau nyebrangin gadis, tapi jangan dipegang tangannya ya. Nah, itu artinya kita punya kesempatan. Kalau di kampung itu kan masih ada pakai dokar ya. Di sini nggak ada pakai dokar lagi. Delman masih ada nggak delman? Nah itu naikin itu. Sedekah itu. Kemudian wal kalimatu thayyibatu, ucapan yang baik. Masya Allah. Contohnya ucapan yang baik bagaimana? Contoh ucapan yang baik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Puasalah dahulu, barulah kita lebaran gitu misalnya. Banyak kalimat-kalimat yang baik itu ya. Para istri bisa kasih kalimat yang baik tuh kepada suaminya itu. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Kalau istri antum ngomong begitu dijawab, maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang, engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa rendang atau ayam panggang. Ini para istri jangan bikin beban suami ya, doakan, pesan sama suaminya ya. Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokuslah dengan pekerjaan, jangan lupa pulang bawa tentengan gitu kan. Udah terima THR belum sih? Belum. Oh, Masya Allah. Ustadz tiap hari dapat THR. Alhamdulillah. THR-nya apa tuh? Tausiah hari Ramadan gitu loh. Alhamdulillah ya, hari ini ada 3 jadwal ya enggak? Nanti sore ada kajian berbuka puasa di Palem Semi. Bapak, Ibu boleh tuh kalau sempat di Palem Semi ada buka bersama tiap hari di Masjid Al-Ukhwah Palem Semi. Temanya hari ini nanti saya share. Bukan Ramadan, bukan sekadar kenangan. Nah itu temanya itu. Jadi Ramadan bukan sekedar kenangan Pak, tapi apa? Madrasah kehidupan. Waduh. Nanti boleh kita kupas juga sedikit aja. Malamnya tarawih ya, sekarang di sini Masya Allah. Tapi habis lebaran istirahat ya Ustadz ya. Nah kalimat yang baik begitu ya. Tadi belum selesai kalimat saya ya. Kalau istri bilang gimana? Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus dengan pekerjaan, jangan lupa pulang bawa tentengan. Kalau istri antum bilang gitu jawabannya apa? Yang pas dong kalimatnya. Pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus dengan pekerjaan. Jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Wis tahu nih. Kelas perkataan yang baik ya yang keempat. Kemudian yang berikutnya berjalan menuju ke masjid. Itu menggugurkan dosa kita satu demi satu. Keren tuh. Khususnya sholat apa? Yang orang segen. Tapi saya yakin di sini jamaahnya sholat subuhnya di masjid semua sama ini mah. Ya sholat di masjid ya. Di masjid ya. 2 waktu khususnya, kan malamnya udah tarawih, pasti kan subuh juga iya, supaya kita dibebaskan dari benih-benih kemunafikan. Inna athqala sholatin alal munafikina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau khabuan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan adalah mereka yang tidak mau lagi menghadiri salat isya dan salat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak tuh, bayangin tuh. Jadi anak-anak kita nih, anak-anak muda itu sholat subuhnya kalau di masjid keren. Iya.
Kalau yang udah tua mah wajar ya, anak muda ini harus kita dorong ini. Kemudian yang berikutnya hadis 26 tadi, jamaah sekalian, menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, ya, wa tumitul adza anitoriki sodakotun. Menyingkirkan gangguan di jalan apa kira-kira? Ya batu, membuang paku, membersihkan sampah dan lain-lain ya. Ini luar biasa. Kalau kita di perjalanan ada warna merah gambar Bung Karno Hatta, diapain kira-kira? Tiba-tiba gitu ya, kita pulang di jalan lihat warna merah gambar Bung Karno Hatta, diapain kira-kira itu? Hati-hati loh. Ustadz, kalau nggak diambil, tapi antum jangan berpikir gitu, hati-hati ya. Masukin ke kotak amal masjid gitu. Semoga itu jadi pahala buat yang tadi, kita juga dapat pahala, jangan kita kantongi. Nah, jadi pesan yang ingin saya tambahkan di kesempatan kali ini jamaah sekalian, sekaligus nanti tema sore hari yang akan saya sampaikan di kajian jelang berbuka puasa itu. Jadi Ramadan ini kan sudah berapa kali kita lakukan, nggak bisa kita hitung lagi kayaknya ya. Jangan cuman ritual tahunan, tapi jadikan sebagai penyemangat dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam hidup kita bahwa yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah, sesuai tema kita ini. Kesempatannya itu. Dan ternyata ketika kita melakukan dengan ikhlas, suatu ketika dalam keadaan sulit, orang mengatakan terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, bisa bangkit last minute. Kenapa? Karena Allah berikan pertolongan kepada kita. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya investasi untuk kita. Sering nggak berpikir begini, saya belum pernah melakukan sesuatu kepada orang itu, tapi kok saya ditolong? Pernah nggak gitu? Itu karena kita pernah mengukir kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falah. Benar. Jadi jangan ragu menebar kebaikan. Kira-kira menebar kebaikan ada sairnya nggak? Ada sairnya nggak menebar kebaikan? Ada sairnya. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Harus itu kita lakukan. Terus ada jaminan nggak ya kita tahun depan pasti bertemu dengan Ramadan? Ada jaminan nggak teman-teman? Nggak ada jaminan loh. Cuman kita boleh mohon. Dan memang sekarang kesempatan kita mohon. Orang-orang salaf itu ketika Ramadan tiba berdoa untuk tahun berikutnya juga. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi kita boleh mohon kepada Allah. Ramadan bukan sekedar kenangan, tapi sekali lagi apa? Madrasah kehidupan buat kita. Hati yang kotor jadi bersih, ya kan? Hasad dengki jadi hilang. Dosa setinggi gunung sedalam lautan diampuni Allah. Dapat bonusnya lagi, Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan. Ada potensi besar dosa-dosa kita diampuni dan doa kita dikabulkan. Ini dia. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Serius ini. Siapa yang menjamu, menjemput, mengisi malam Lailatul Qadar dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Kita berharap Bapak Ibu sekalian doa-doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya majelis kita bermanfaat ya, ada baiknya kita menutup dengan doa ya. Kita mohon kepada Allah, kita sedang di majelis ilmu, malaikat mengaminkan doa kita. Harapannya permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Maka jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli dalam kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh rangkaian ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Salat kami, puasa kami, zakat kami, infak sedekah kami, tarawih kami, duha kami, tahajud kami, semua amalan kami Engkau terima ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-Mu sebagai insan yang disebut ahli takwa ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Masing-masing kami punya kebutuhan ya Allah. Allahumma kfina bihlalika an haramika waqdina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkan Islam dan kaum muslimin, menangkan jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Rabb, berkahi umur kami, panjang umur, banyak amal kebaikan kami ya Allah. Berilah kami bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas, halalan thayyiban, dan amal kami pun Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Kau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti ya Allah termasuk hamba-Mu yang Engkau beri gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah.
mantapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan, masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kehilapan. Kata orang Tangerang, es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Insya Allah kita akan jumpa usai Ramadan. Thayyib, barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.